sudah terus nih ya. Ya, baru mau dibeli apa sih ya? Pengen dibeli apa ini kamu saja ya? Oke, nah ini material ya, kita lanjutkan materi kita. Nah, buat material we have discussed in previous meeting. Materi apa yang kita bahas minggu lalu? Ya, access. Depannya simple past. Membahas aktivitas kegiatan yang terjadi kapan lampau. Nah, sekarang kita akan move on ya ke future. Future itu membahas kegiatan aktivitas kejadian yang terjadi kapan? Masa depan. Nah, udah siap? Are you ready for the future? Ready ya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas masa depan. Sebelumnya kita sudah bahas masa lalu ya, masa lalu. Sekarang kita akan ke masa depan. Nah, jadi future itu relate dengan kegiatan, aktivitas, peristiwa, aksi yang belum dimulai dan baru akan terjadi atau baru akan dilakukan di masa yang akan datang. Jadi memang belum terjadi. Nah, terus di sini biasanya kita kan kadang punya keinginan, kita kan juga punya harapan ya, prediksi katakanlah, terus ambisi, punya imajinasi, punya mimpi ya. Nah, jadi ketika misalkan ketika kita ingin menyatakan sebuah keinginan, prediksi, harapan, hope, wish, terus apa lagi ya, desire itu kayak hasrat, minat, keinginan, mimpi. Nah, kita gunakan future biasanya. Karena kan baru apa? Misal katakanlah kita punya mimpi apa sih nanti? Oh, nanti ingin jadi apa? Misalnya. Oh, nanti ingin ngelakuin apa? Nah, terus katakanlah ibarat kata mau apa, ingin apa, ya, misal pengen beli apa, pengen punya apa, misal seperti itu ya. Oke, misal katakanlah gini, do you have plans today? Ada yang punya rencana malam ini habis kuliah mau ngapain? Ada. Ada yang rencana nanti mau makan? Ada. Makan di mana? Sudah dipikirkan? Belum. Makan apa? Belum. Sama siapa? Sudah. Nanti berbicara ya. Yang penting kan jangan terserah ya. Kalau rencana makan, pilih, jangan terserah gitu ya. Nah, jadi bisa katakan kita punya rencana mau, bisa katakan setelah kuliah mau ngapain gitu ya. Nah, terus bisa di HLS tomorrow, kalau besok kira-kira sudah ada rencana. Besok rencana masuk kerja mau bolos? Oh, kerja ya. Oh iya, masih tambah muda kok ya, masih rajin ya. Pikiran itu kalau tambah tua itu agak beda semangatnya ya. Terus bisa kata-kata. Nah, ketika kalian kecil, what was your dream when you were a child? Ketika bisa kalian, kita flashback ya sedikit. Ketika kalian kecil, what will you become? Dulu, zaman dulu kau jadi apa? Zaman masih kecil. Teacher, dokter. Bisa gitu ya, zaman kecil itu pengen jadi dokter, polisi. Terus apa lagi? Bisa kata-kata astronot, bisa gitu ya anak-anak. Ketika bisa SD, katakanlah, atau SMP, apakah mimpi atau keinginan itu berubah? Ya. Jadi apa? Ketika SMA masih samakah atau sudah berubah? Berubah ya. Jadi apa? Terus ketika saat ini masuk kuliah, baru berapa
jadi katakanlah memang ya pasti keinginan kita akan berubah ya. Nah, yes, depan. Ya. Ya misal ya, nah sekarang chemical conjugation sekarang kita di sini dulu ya. Langsung di sini maju, maju sendiri. Nah, bisa chemical conjugation bisa kita lompat masa depan. Misal gini, have you ever imagined when you graduate into three or 5 years later what will you become? Sudah ada bayangan nanti ketika lulus mau jadi apa? Mau ngelamar apa? Mau seperti apa? Sudah ada bayangan? Oh sudah. Oh nganggur dulu. Oh nganggur dulu. Nganggur gitu ya? Oh bisa gitu ya? Jadi kita misal kita punya bayangan nih, oh kira-kira lulus mau seperti apa? Oh saya mau buka usaha, oh saya mau bekerja di perusahaan, oh saya mau bekerja di ini jadi ini. Nah maksudnya kita punya list gitu ya, list of dream. Mungkin ya nggak daftar sih, tapi kan pasti itu jadi salah satu doa kan, masuk di list doa kan. Mintanya apa? Langsung untuk belajar profesi atau kita yang terbaik. Kan kadang ada yang misal mintanya itu langsung saya ingin jadi ini langsung untuk poin ya, saya ingin punya usaha atau mungkin saya minta yang terbaik aja atau minta yang sesuai passion keinginan atau minta yang sesuai kesempatan ya itu masing-masing namanya keinginan. Maka ketika kita ingin menyatakan keinginan, harapan, cita-cita, mimpi kita pakai future. Nah, terus ini pernah nggak ketika misal punya bayangan nggak bisa what will you do if your wish doesn't come true? Misal ini pengen ini tapi nggak terwujud, misal zaman dulu pernah pengen apa nggak betul-betul terus waktu itu ngapain? Udah belum kabur nggak ya nggak nyampe gitu kan. Terus gini misal kayak bayangan ke depan misal ketika saya butuh pengen ini tetapi nggak terwujud. Nah jadi ya terkadang masa depan future itu kan memang harus dipersiapkan ya. Masa depan itu kan nggak bisa dendaan, aku harus ini gitu kan, nggak bisa selalu langsung kan, misalnya memang ada dana ya, kalau usaha ada dana nih mesti buka ya. Nah kalau misal katakanlah beberapa hal itu nggak terwujud, nah, seperti apa namanya ya, jadi kadang kemungkinan masa depan ini kan memang harus dibentuk dari jauh dari mental disiplinan. Jadi saya minta dalam artian itu ya kalian malah udah pada kerja, jadi otomatis sudah paham dunia kerja seperti apa gitu ya. Nah, oke, misal ketika kita ingin menyatakan ini jadi apa gitu ya, kita bisa menggunakan pola seperti ini ya, will be. Nah, will be, I want to be, I will misal I will be a successful person, I will be a businessman, I will be business woman misalnya. Kalian pakai kata will be atau want to be atau want to be. Kalian bisa pakai itu. Terus misal ya, nah terus ketika negatifnya ya tinggal ngikutin aja ya. Tapi kita nggak bahas ini di dalamnya. Nah terus penanda waktunya apa? Namanya juga future, maka penanda waktunya ya otomatis adalah lampau ya. Maka yang penanda waktunya lampau. Kok lampau ya akan datang ya. Bisa katakanlah segera, besok, tomorrow morning, tomorrow evening, tomorrow afternoon, next week, next month, next year, tonight, malam ini atau nanti malam ya, nanti, later dan sebagainya ya, atau the day after tomorrow, besok atau besok lusa dan sebagainya. Terus gini, kalau dalam bahasa Indonesia kan gini ya, kita mungkin menggunakan kata akan ya, akan. Kalau dalam bahasa Inggris ya, 3
Misal akan, tapi kalau dalam bahasa Inggris untuk menyebutkan akan kita pakainya will, shall, dan be itu ada tiga untuk menyatakan akan dalam eksekusi. Will, shall, sama be itu. Nah, will itu luas, will itu semua subjek ya, ada sini pakai will ya. Kalau shall itu just I dan we, hanya arti dari kita, I dan we, jadi dia nggak terbatas untuk penggunaannya. Terus yang terakhir adalah be itu ya, be itu menggunakan subjek, semua subjek, tapi nanti kita tambahkan be yaitu sn dan a. Pakai tas. Pakai tas saja biasa. Nah, will, shall atau be itu kan punya beberapa fungsi ya. Misal, will itu digunakan ketika ya, ketika kita ingin menyatakan dalam satu janji. Ketika kita mau buat janji, kita biasanya pakai future, ya, future. Terkadang itu dilihat, misal, terkadang itu kan kalau kita buat janji atau misal apa itu kan nggak selalu pakai akan ya. Kadang ya, misal ketika kita janji, I will keep you at the coffee shop. Nanti kita ketemu ya di kafe. Nah, terkadang nggak selalu pakai nanti kita akan ketemu ya, enggak. Kadang nanti kita ketemu ya. Berarti kayak janji. Terus ketika kita ingin membuat prediksi, nah itu macam. Ketika kita ingin membuat prediksi ya, misal I think it will rain later. Kayaknya nanti hujan deh misalnya, jadi kayak prediksi. Terus ketika kita ingin menyatakan sebuah keinginan atau persetujuan ya, keinginan atau persetujuan misal, I will have you. Nanti tak ada hujan misalnya. Terus ketika kita juga misal ingin menyatakan keputusan yang mendadak, misal ada urusan yang lagi kita mau angkat, nah itu juga kita bisa pakai future. Jadi penandanya itu will, shall atau be itu intinya sama akan. Nah, jadi beberapa fungsinya ini. Terus ketika kita ingin meminta atau membuat harapan ekspektasi, ya misal katakanlah will you help me, mau nggak bantu aku dengan harapan sampai aku itu ingin dibantu misal. Ketika kita ingin memberikan saran atau nasihat misal, kayaknya baik misal gini, kamu lagi sakit ya, mending kamu istirahat deh. Itu kan sebenarnya kayak keinginan kan, harapan. You will feel better if you rest. Kayaknya kamu akan lebih baik kalau istirahat. Terus bisa juga menyatakan kebiasaan, kondisi, atau memang itu sudah jadi apa ya, kebiasaan mungkin orang yang akan terjadi ya. Misal dia akan selalu datang konten. Misal kita punya teman, dia itu konten terus, tapi di saat ini belum datang, dia pasti akan datang konten kok untuk kerja atau untuk masuk. Jadi kayak kebiasaan, tapi ya baru akan terjadi gitu ya. Nah, terus ketika kita ingin meminta atau menginstruksikan, kita ingin memerintah, kita bisa juga pakai will. Misal you will write your name, kamu akan tuliskan namamu di kertas misal. Secara nggak langsung kan kayak saya nyuruh tulis kan. Jadi beberapa fungsi dari future itu adalah ini ya, beberapa fungsinya. Ya, nah terus kita ke sini. Oke, nah ada beberapa yang disingkat ya biasanya ya. Sini ada. Oh iya. Jadi pakai benar ya Mas? Enggak apa-apa. Saya juga pakai flash juga ya. Nah, oke sini. Oke, misal kadang ada yang disingkat ya. Berapa singkatan yang misal? Katakanlah misal I will bisa disingkat atau misal gini ketika negatif ya will not, will itu akan, will not tidak akan. Nah, will not itu bisa disingkat won't. Will not itu won't ya. I will not go to Jakarta. Aku gak akan pergi ke Jakarta. I won't go to Jakarta boleh. Jadi will not atau won't bisa sama ya.
verb 1. Setelah will pasti diikuti kata kerja bentuk pertama. Negatifnya subjek will plus not plus verb 1. Interrogatifnya will subjek plus verb 1 tanda tanya. Misal I will write a letter. Aku akan menulis sebuah surat. Nah, terus negatifnya aku tidak akan menulis sebuah surat, maka I will not atau I won't write a letter. Interrogatifnya tidak mulanya dibalik. Will I write a letter? Apakah aku akan menulis sebuah surat? Nah, kalau pertanyaannya will mesti jawabannya juga will. Misal yes I will, no I won't. Kasusnya sama, untuk shall rumusnya sama, cuma kita nggak akan bahas ini lebih jauh ya karena dia terbatas subjek ya, jadi lebih rumus pakai will. Kalau mau bilang akan atau mau gitu ya, I will. Terus kita akan coba beberapa soal ya. Kita coba beberapa. Bisa katakan seperti ini ya. Makin di sini untuk negatifnya sama kan, tapi tinggal ditambahkan he will not atau he won't. He won't, ya. Oke ya, maka nantinya will, maka yang negatifnya terus maka itu tidak will nah ya, jadi kata-kata kata will you marry me itu dari sini, dari kata you will marry me, you won't marry me. Interrogatifnya will you marry me. Nah,
semangat nih. Harus semangat. Ya. Cuma kalian loh ya pusing. Kalian Agnes. Ya ya. Subjek will be verb 3 ya. Negatifnya subjek will not be verb 3. Will not atau won't be ya. Di tulisannya DM bacanya be ya. Terus interrogatifnya will subjek be plus verb 3. Nah, bisa I will eat an apple. Aku akan makan sebuah apel. Ya, aku akan makan sebuah apel. Apel akan dimakan oleh aku atau apel akan saya makan. Maka an apple diturunkan. Nah, kalau untuk mulainya will itu enak. Kita nggak usah mikir bahwa oh ini nanti pakai tunggal atau jamak. Ya, kayak kasus di present sama pas kemarin kan kita pakai besar is atau a. Tapi kalau future kita langsung eksekusi, nggak peduli subjeknya tunggal jamak, akan tetap memakai will. An apple will diikuti be verb dari kata eat eaten ya. By siapa? By me. Terus negatifnya an apple will not atau won't be eaten by me ya. Terus interrogatifnya tinggal will an apple be eaten by me. Ya. We will sing the songs ya. Kita akan menyanyikan banyak lagu ya. Terus maka banyak lagu akan dinyanyikan oleh kita. The songs will be sung by us ya. The songs will be sung ya, sung by us. Terus negatifnya tinggal the songs won't be sung by us atau interrogatifnya will the songs be sung by us. Ya, bisa kita coba. Nah, misal ya, temanmanku akan mengerjakan tes bahasa Inggris besok. Oke, my friends will not atau what? Will my friend Nah, ya, tinggal will my friends ya, tinggal friends do they want? Nah, Do they want? terus di sini pasifnya kata-kata ya, di sini pasif. English Nah, pasifnya tes bahasa Inggris tidak akan dikerjakan teman-teman besok. Nah, maka ya tinggal English test will be kurang ada yang kurang will be tidak will be Does we dan wow. by them ya atau by my friends bisa ngono ya anda. Terus maka ini tinggal ngikutin aja ya, tinggal tambah word. Modelnya seperti ini. Terus tinggal Oke, nah jadi tinggal seperti ini saja ya. Teman-temanku akan mengerjakan tes bahasa Inggris besok. Tes bahasa Inggris akan dikerjakan oleh mereka, oleh teman-teman besok. Jadi tidak ada masalah itu. Ini subjeknya yang baru tunggal jamak tetap ketemu will ya, will before 3 artinya ini. Nah, oke, sekarang kita ke sini ya. Oke, sekarang choose the best answer from active to passive. Saya untuk positifnya saja ya. Nah,
will be will dia pakai T ya. T. Will be clean ya. T sampai 10 ya. C. T. Oke, will be reviewed ya. Oke, terus 9. Oke, will be answered ya. Baik. Ya. Nah, ini sebelum kita ke C, oke, will be completed. Nah, jadi kalau soalnya di kalimat aktifnya will, mesti jawabannya ya will. Terakhir berubah jadi would ya, pasti will. Maka will be verb 3, kuncinya di situ ya. Will be verb 3. Nah, terus sekarang kita akan coba ini ya. Kita akan coba untuk ada pola lain selain will ya, ada pola lain selain will, yaitu polanya adalah to be bentuk untuk merupakan. Jadi to be going to artinya sama dengan will, cuman dia itu versi agak sedikit ya. Kalau will kan dia simpel ya, will verb 1, will verb 1. Nah, cuman kalau ini to be going to be itu harus diisi to be, is, and, dan are ya. Katakanlah misal ya, is, he is, misal untuk she, he is, and untuk I, you, we, they pakainya are, she, he, it pakainya is. Nah, terus di sini untuk pola positifnya subjek to be-nya SMA plus going to diikuti verb 1. Jadi to be going to itu sama dengan will, cuma dia versi agak sebutnya ya. Nah, jadi going to bukan berarti sedang berisiko ya, tapi dia memang rumusnya itu to be going to jadi satu kesatuan ya. Nah, subjek to be-nya SMA plus going to verb 1. Terus negatifnya subjek plus to be SMA plus not plus going to verb 1. Terus interrogatifnya to be-nya SMA plus subjek plus going to verb 1. Nah, misal I am going to write a letter. Aku akan menulis sebuah surat, misalnya di sini ya. Aku akan menulis sebuah surat. Terus negatifnya maka tidak ditambah not. I'm not going to write a letter. Aku akan menulis sebuah surat. Aku tidak akan menulis sebuah surat. Terus interrogatifnya mulanya dibalik. Am I going to write a letter? Apakah aku akan menulis sebuah surat? Terus my sister is going to read the books ya. Saudaraku akan membaca buku-buku. Terus negatifnya maka tidak tambah my sister is not going to read the books ya. Terus interrogatifnya is my sister going to read the books. Nah, maka kalau pertanyaannya is am or are, maka jawabannya mesti ya yes she is, no she is not. Kalau itu A ya maka ya yes I am, no I'm not. Jadi kalau pertanyaannya SMA mesti jawabannya juga kayak gitu dari situ. Kalau pertanyaannya will mesti jawabannya juga will. Yes I will, no I won't, atau misalnya seperti no. Nah, kita coba untuk membuat beberapa sampel. Nah, cuma kalau kasusnya kayak gini, kita harus ibarat kata gini ya, harus tahu apakah itu subjeknya
is not atau isn't. Is not atau isn't. Terus nih interrogatifnya ya tinggal is my sister. Is my sister. Oke, nah jadi tinggal seperti itu aja. Ya, ini kalau kasusnya adalah positif alias aktif ya, tapi kalau kasusnya adalah dia pasif, intinya sama kayak tadi, cuma will tadi diganti to be going to ya, jadi will diganti to be going to, cuma itu kok ya, tapi intinya sama ya, intinya sama. Katakanlah misal subjek harus sesuai dengan to be benar. I am, you, they pakainya am, she, they pakainya is ya. Nah, ada perubahan agen ya, objek pronoun. Jadi yang awalnya I, you, they, she, it, maka nanti ketika dibalik dalam kalimat pasif dia berubah ya. I jadi me, you jadi you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi him, tetap it. Nah, oke, terus pola positifnya apa? Subjek plus to be-nya is, ma plus going to be verb 3 ya. Jadi to be going to kayak will tambah be verb 3. Negatifnya subjek to be-nya is, ma plus not going to be verb 3. Interrogatifnya to be is, ma plus subjek plus going to be verb 3. Nah, misal I am going to read the letters. Aku akan menulis banyak surat. Banyak surat akan ditulis olehku. Nah, kalau kasusnya pada rumus ini berarti kita harus fokus subjeknya itu tunggal atau jamak. Subjek barunya ketika dia tunggal maka nanti pakai s, ketika dia jamak nanti pakainya a. The letters karena suratnya banyak kata gantian they maka dia pakai a. The letters are going to be verb 3 dari write. Write, wrote, written ya. Irregular. By siapa? By me. Negatifnya the letters are not going to be written by me. Interrogatifnya a, the letters going to be written by me. Terus misal we are going to drink a cup of tea. Kita akan minum secangkir teh. Secangkir teh nanti akan diminum oleh kita. Maka a cup of tea ya tunggal, a cup ada kata tunggal ya. Secangkir teh is karena ini kata gantinya it ya, is going to be verb 3 dari drink, drum by siapa? By us. Negatifnya a cup of tea is not going to be drunk by us. Interrogatifnya is a cup of tea going to be drunk by us. Nah, tinggal yes, we are, we are not sampai gitu ya. Jadi tergantung pertanyaan. Kalau pertanyaannya SMA sih jawabannya ya itu ya. Tergantung kita ke subjek apa gitu ya. Sekarang di sini ya. Sekarang silakan pilih the best answer dari pola aktif ke pasif ya. Positif aja ya, positif aja ya. Nah, jadi yang aktif itu kalau aktif sekarang cari positifnya ya. Hati-hati. Subjek pada aktif sama subjek pada pasif itu bisa berubah kan? The ball is going ya. Jadi di sini orangnya objek karena di pasif otomatis jadi subjek baru ya. Nah, yang ini mungkin subjeknya jamak tapi subjek baru bisa tunggal dan sebaliknya loh ya. Nah, jadi otomatis harus hati-hati ya. The wall is going to be painted by him. Dua. The classroom tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal. Maka kalau tunggal pakai s, kalau jamak pakainya a. C is ya. The classroom is growing. Classroom kan. Nah, terus ini is oke B ya.
Oke, the new book is going to be written by her. Terus 8 championship is ya, championship ya, tunggal is. Terus ini is oke, bridge ketika ada jembatan ya, jembatan ya. Is lesson ya, lesson pelajaran tunggal ya. Terus ini dicoba is oke. Terus ini assignment is oke ya. 14 broken fence. Fence itu loh. Sembus. Bukan kayak gate apa? Gerbang. Oh, itu kan? Pintu gerbang ya, kayak gate. GATE sama dengan fence ya. Oke, nah kamu sama ya. Nanti ya seperti itu ya. Oh ya,
Kayaknya semua. Kan nanti masih ada libur 25 tanggal 1 ya. Kalau belakang Desember ya awal Januari ya saya kurang tahu ya. Nah, terus di sini untuk tugas yang ini sudah ada bayangan. Ya. Terus tugas kedua. Tugas saya nggak ada pilih kejar. Ini nggak ada setengah halaman sebenarnya kalau kalian cerita. Tapi rotan spasi 12 apa ya? Size-nya 12 spasi sampai itu kan banyak kan? Itu nggak akan sampai selembar kertas A4, nggak sampai, itu paling separuh. Paling separuh itu, paling separuh itu mentok mereka. Nah, terus tugas kedua silakan ceritakan tentang juga ya. Nah, jadi tugas ini kalian tak suruh piknik ya, tak suruh piknik ya. Pakai ini aja ya. Kasih salam. Karena mau piknik sekelas. Nah, jadi silakan buat karangan tentang liburan. Boleh liburan yang kalian cara liburan dulu boleh, atau liburan yang sudah lama. Misalnya saya ada liburan tahun lalu, bulan lalu bebas ya. Intinya nanti akan banyak silopas. Terus boleh kan intinya menceritakan liburan. Terus ceritakan waktu liburan itu dari bangun sampai kalian di sana ngapain aja sampai pulang. Misal minggu lalu atau kapan itu ke Jogja, ceritakan aja dari awal proses berangkat sampai di Jogja ngapain sampai pulang. Oke, silakan dikasih foto liburan ya sebagai penguat ya. Bisa katakanlah gini ya. Bisa katakanlah gini, katakanlah saya misalnya liburan di Jogja kan ada beberapa tempat ya. Misal saya ke pantai, ke Malioboro, dan kemana ya, saya ada foto. Paling enggak gini, kalau misal foto kalian itu di Malioboro, berarti ada cerita juga sama Malioboronya, jadi nyambung gitu ya. Misal fotonya itu di pantai, diceritakan sama sekali enggak ke pantai gitu loh. Jadi paling enggak foto itu harus ada yang sinkron dengan cerita. Misal nggak semua foto wis di mana-mana cuma di ini aja karena hujan, ya udah paling enggak ya kalau fotonya di pantai ada cerita di pantai. Jadi paling enggak nyambung. Ini sama juga di ketik. Pakai bahasa Indonesia belajar biar gampang ya. Ini paling 2 paragraf paling ya. Oke, sudah ada bayangan? Terus ya banyak Ini review atau gimana? Harapan orang tua. Iya bisa. Ini apa ya? Kira nanti satu. Satu kali 3. Kalau tadian pertama menceritakan di kalian ya, keluarga saudara. Yang kedua itu liburan. Ketiga ini namanya solusi. Ini paling 2 paragraf paling tapi kalau kalian itu orangnya seneng sharing, seneng cerita, curhat, ini biasanya bukan momen curhat di sini ya. Bisa resolution, my wish, my terserah lah judulnya, terserah intinya ya ada 2002 namanya bebas ya. Nah,
ya, pengen diperbaiki masalah seperti itu ya. Jadi boleh kalian sudah terbayangkan. Jadi ketika ini silakan buat versi bahasa Indonesia aja dulu nggak apa-apa ya. Bahasa Indonesia-nya dulu nanti kalian bisa menggunakan. Jadi pakai bahasa yang simpel aja ya, yang simpel aja. Jadi pakai bahasa Indonesia dulu aja seperti sudah terbayangkan ini. Nah, ya kalian bisa diary seperti apa? Oke ya, nanti besok di sini kemudian kita masih ada tenses continuous, kita juga masih ada perfect ya, paling kita masih bisa selesaikan 2 menit kemudian. Oke ya.
Masya ini. Ya. Jadi Nabila, Muhammad IJ Ali, is ceremonial is. Nanda, Bada. Ya. Rami. ya, Salsabila, Irfan, Iya. Setiaji, Hasil guys. Syama, Usama, Yenima, Zani, Zahira, Zaidatul, Zaskia, Muhammad Fabia. Sini di sini, Iya, Fabia. iya, iya. Nah, oke ya. Selesai. Ya wes imater dengan kaki mikro. Sudah tak tahu nih. Berarti mana yang dulu? Itu. Kan aku nggak tahu itu kamunya sudah dikasih ini. Dah, ke akademis ya ditanyakan dulu seperti apa ya. Namanya nggak bisa dulu ya. Saya tahunya ini nggak bisa nambah soalnya ya. Kalau nama siswa kalian dari siapa ke link ke ini ya. Jadi itu nggak dilihat beberapa teman dari siapa ya. Ditanyakan dulu lah ya. Bayar dong.